Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seviana Anggraini, kelas 12 RPL 2. Di sini saya akan menjawab tugas individual task saya atau ke passion saya yang selanjutnya ini. Jadi langsung aja ke nomor 1. Passion kamu belajar programming. Itu ada pilihannya, mau front end, back end, mobile developer, atau DevOps. Nah, passion saya sekarang dalam programming adalah front end. Kenapa? Karena saya lebih suka mendesain sebuah tampilan pada web. Nah, selanjutnya apa sih itu front end atau front end developer? Kalau yang belum tahu, itu front end adalah sebuah bagian dari website yang menyuguhkan tampilan kepada user. Bagian ini dibangun menggunakan HTTP atau Hypertext Markup Language, terus CSS, Cascading Style Sheet, dan JavaScript, sehingga sebuah URL bisa berfungsi dan menampilkan website yang baik. Kemudian ada front-end developer. Front-end developer itu bertugas mengembangkan sebuah komponen visual pada situs web dan menjaga tampilan antar muka. Front-end developer juga bertugas mengerjakan layout tampilan muka alias user interface atau UI suatu website atau aplikasi untuk tampilan yang lebih menarik. Nah, itu passion saya yang pertama. Nah, yang kedua, penjelasan mengenai materi apa saja yang dapat dipelajari dari passion plan kamu. Nah, untuk dapat memahaminya nih, buat menjadi seorang front end developer, hal yang perlu kalian ketahui nih, pertama itu ada HTML. Nah, apa sih itu HTML? Jadi HTML itu Hypertext Markup Language, adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat halaman web, atau lebih diibaratkan itu sebagai struktur halaman webnya. Nah, hal ini seperti misalnya membuat elemen paragraf, gambar, link, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada CSS. Apa sih itu CSS? Jadi CSS itu adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan gaya elemen-elemen atau HTML, atau yang lebih bagusnya itu kayak dia itu yang membuat desain tampilannya akan mempercantik ya gitu. Nah, dengan CSS juga kita dapat memberikan warna background, border, mengatur posisi elemen, dan ukuran font dan lain sebagainya sesuai kebutuhannya. Nah, yang selanjutnya itu JavaScript. Nah, JavaScript itu adalah bahasa pemrograman atau dalam kurung tuh berjalan pada web browser yang digunakan untuk membuat halaman web yang lebih interaktif. Nah, beberapa fungsinya yang bisa Anda tambahkan menggunakan JavaScript seperti misalnya menampilkan elemen tertentu hanya pada browser tertentu saja, membuat fitur yang memungkinkan pengguna untuk dapat menyesuaikan ukuran font pada blog, dan lain sebagainya. Nah, itu jawaban nomor 2. Nah, untuk yang ketiga, yang terakhir, tuliskan keresahan atau kegalauan apa yang ingin kamu pecahkan dalam kehidupan sehari-hari dan akan dibuatkan solusi dalam bentuk aplikasinya. Nah, keluhan yang saya pikirkan sekarang ini adalah, jadi di tempat TPA saya belajar agama atau belajar mengaji, seluruh murid itu diwajibin absen kan oleh setiap guru atau pengajarnya di sana dengan menggunakan buku absennya. Tetapi cara itu tidak efisien. Kenapa? Karena menulis satu persatu murid yang hadir di setiap kelasnya itu jadi gimana ya? Jadi kalau setelah itu nih banyak daftar absennya yang hilang dan rusak. Maka dari itu saya berpikir untuk membuat aplikasi agar dapat memudahkan pengajar dalam mengisi absen dan merekapnya biar tidak menyusahkan gitu ya. Jadi aplikasi ini juga berisi dari from daftar absennya murid dan data-data selalu murid serta laporan data kehadiran muridnya juga dari setiap kelasnya kan. Aplikasi ini juga bisa dijalankan oleh admin dan para pengajar TPA tersebut dengan cara akses yang berbeda ya harusnya. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan juga kalau misalnya berisik suaranya itu, mohon dimaafkan juga. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.